pas saat saya operasi. Itu saya hampir tidak ada nafas, gagal nafas. Jadi saya gagal nafas waktu itu. Kondisinya Zidan ini autis dengan yang low function, tidak seperti autistik yang mungkin kan bertingkat-tingkat tuh ya autis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Zidan. Saya menceritakan sedikit bagaimana saya mendampingi Zidan dari usia 0 tahun ya, dari melahirkan sampai sekarang dia usianya hampir 22 tahun. Jadi Zidan itu lahir tahun 2002. Waktu Zidan di kandungan ya sama seperti biasa mengandung anak yang lainnya gitu ya. Tapi memang ketika Zidan itu lahir itu sempat kuning, bilirubinnya tinggi. Memang belakangan banyak penelitian yang katanya gitu ada korelasi antara bayi kuning dengan gangguan saraf seperti itu. Tapi saya tidak tahu, saya tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan Zidan ya, apakah itu penyebabnya atau bukan Zidan autis seperti sekarang. Mau belajar? Iya. Masya Allah, rajinnya anak mama. Waktu pas hamil tidak ada, semuanya baik-baik saja. Saya tidak ada virus, tokso, dan tidak ada indikasi Zidan itu ada kelainan gitu ya, seperti itu. Bahkan sampai Zidan usia 2 tahun pertumbuhannya masih normal Mbak gitu, masih tidak ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya. Jadi dia masih bisa bicara gitu, kemudian masih kontak mata, kemudian hanya yang berbeda itu memang setelah saya belakangan ya, waktu Zidan sudah mulai ada pemeriksaan gitu ya dengan dokter atau dengan psikolog, kan ditanya itu kronologis perkembangannya Zidan. Ternyata memang Zidan itu ada salah satu yang skip, yaitu Zidan tidak merangkak gitu. Sebetulnya itu katanya salah satu tanda-tanda gitu. Jadi Zidan itu waktu itu nggak merangkak, tapi langsung habis duduk kemudian rembetan jalan gitu. Hanya saja ketika usia 2 tahun sudah mulai kelihatannya itu speech delay. Jadi kalau anak-anak seusianya sudah mulai kelihatan bicaranya banyak, kosakatanya banyak, Zidan itu tidak bertambah gitu. Jadi waktu usia 1 tahun itu sudah mulai keluar verbalnya, sudah bisa panggil mama, ayah, teteh, itu sudah bisa bilang terima kasih gitu, itu sudah bisa. Tapi di usia 2 tahun itu seperti stuck, tidak ada peningkatan gitu. Kemudian aktifnya juga jadi sangat aktif gitu. Saya pikir waktu itu dan sampai sekarang pun ya, saya lebih baik mengeluarkan kos untuk asisten gitu ya, merapikan rumah dan segala macam gitu, karena kan kondisi rumah berantakan juga kadang berpengaruh ke mood ya gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya memang lebih memfokuskan diri ke anak-anak saya, ke pembentukan karakter, kedisiplinan dan segala macam. Jadi yang anak-anak tetap saya ajarkan bagaimana. Jadi di rumah ini sekarang ada Mbak, tapi saya sengaja sepekan hanya 3 kali. Sisanya anak saya yang bekerja. Zidan nyapu, cuci piring, adiknya lap-lap. Dulu waktu masih Hana ya, adiknya yang perempuan sebelum di pesantren yang ngepel, kita kerjasama. Zidan terapi behavioral, terapi perilaku, kemudian terapi speech, terapi bicara gitu ya, kemudian sensori integrasi ya, terapi okupasi ya. Kemudian itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya mungkin kurang lebih, waktu itu kan saya baru pindah ya ke Cilengsi sini. Jadi begitu saya pindah, Zidan lanjut terapinya di sini itu kurang lebih 1 tahun barangkali ya. Nah setelah itu Zidan saya bawa ke salah satu profesor di Jakarta yang beliau itu memang memberikan treatmentnya akupuntur gitu ya. Qadarullah,
biasanya yang lain, karena anak teman saya pun ada yang ditreatment di sana, dan hasilnya bagus. Bahkan sampai sekarang karena kan tumbuh bersama ya, sama-sama sudah sebesar jidan, itu sudah bisa bagus. Tapi qadarullah, entah jidan efek itu atau bukan, tapi memang setelah itu terjadi perubahan yang berbeda sekali gitu dari jidan yang tadinya dia anaknya apa ya, sangat ceria gitu ya, kemudian sama orang welcome, tidak takut gitu, berbalik jadi sangat penakut gitu, terus tidak mau kontak dengan orang lain, bahkan maunya hanya di tempat tidur, tidak mau keluar ruangan. Jadi dia itu hanya mau kontak awalnya hanya dengan saya. Jadi seperti orang ketakutan gitu. Dan itu berlangsung cukup lama. Jadi dari yang tadinya hiperaktif berubah jadi hipoaktif. Nah, setelah itu karena jidannya juga trauma, tidak mau ketemu dengan orang, maka terputus dulu tuh terapinya beberapa bulan. Kemudian setelah selesai terapinya, jidan lanjut terapi. Tapi sudah berbeda kondisinya. Jadi sudah tidak mau kontak mata gitu. Jadi kalau ketemu orang itu dia merem aja gitu. Itu takut, pokoknya takut ketemu orang. Saya kaget sekali ketika diberitahu hasil dari tes patologi ya namanya itu, bahwa ada kanker di tubuh saya. Tidak pernah terpikir ya, jadi saya waktu itu bawa anak saya tiga-tiganya gitu. Pas begitu dapat diagnosa itu kita nangis tuh berlima, anak saya 3 sama suami saya gitu dan saya di musola. Maksudnya itu hal yang mengagetkan gitu ya, tapi saya waktu itu tetap maksudnya gini, harus survive gitu, walaupun memang rasanya itu kok bisa gitu ya, tetap kok bisa ya kena kanker gitu. Akhirnya saya itu kita treatment, saya pindah rumah sakit dari rumah sakit RSPAD ke Darmais, karena kan Darmais itu kan sudah lebih spesialisasinya ya di sana. Dokternya juga sudah lebih banyak gitu. Nah, di situ memang pada gini saya sendiri memang gini, mungkin ada hubungannya. Saya tidak tahu. Maksudnya gini, saya tidak paham kenapa saya bisa kanker, karena jidan itu dari kecil dia diet, makanan kita pun cenderung bersih gitu ya, makanya teman-teman saya juga aneh kok bisa gitu. Tapi ini waktu itu ada satu kejadian pas saat saya operasi, itu saya hampir tidak ada nafas, gagal nafas. Jadi saya gagal nafas waktu itu, kemudian rasanya itu sudah ada di alam apa gitu ya. Waktu itu saya minta, ya Allah kembalikan saya. Yang saya terpikir saat itu adalah anak-anak saya yang masih kecil, terutama Zidan. Siapa yang mau ngurus Zidan gitu ya? Mungkin kalau adik-adiknya mereka tumbuh biasa, lucu-lucu gitu ya, banyak mungkin yang mau nampung. Tapi kalau Jidan siapa yang mau? Anak dengan waktu itu Jidan kondisinya masih belum seperti sekarang ya, masih belum rapih lah gitu ya. Mungkin kalau orang yang mengurus akan berat gitu ya. Saya minta ya Allah berikan saya kesempatan hidup gitu ya, untuk merawat Jidan gitu ya. Dan alhamdulillah saat itu gitu ya, Allah kembalikan nyawa saya gitu ya. Dan saya berjanji waktu itu, ya Allah saya dedikasikan hidup saya untuk merawat Jidan. Jadi setelah itu apapun keinginan saya, jika itu tidak berkaitan dengan Jidan, saya betul-betul kesampingkan karir gitu ya. Saya alhamdulillah berhasil menyelesaikan S2 gitu ya. Tapi apapun itu, jika sudah berbenturan dengan keperluan Jidan, saya tinggalkan gitu. Dan ternyata Allah balas dengan yang lebih baik gitu.
ketika saya lebih fokus dengan Jidan, perkembangannya pun pesat gitu. Memang secara akademik Jidan sulit ya untuk mengejar, karena memang Jidan itu sangat pelupa sekali. Jadi kalau diajarin sesuatu itu seperti menulis di atas air. Jadi mungkin kalau dari segi akademik tidak terkejar, tapi dari segi afeksinya, dari segi perasaannya itu saya pikir progresnya sangat bagus ketika saya betul-betul full mendampingi Jidan di rumah. Jadi ya harus cepat gitu ya, apa yang disarankan ke kita. Memang kalau kita sudah melihat ada gejala-gejala kelainan dengan anak kita, segera assessment gitu ya, supaya ada diagnosa, dan setelah diagnosa kan ada treatment gitu yang disarankan oleh para ahli, dan itu segera laksanakan gitu. Jadi memang kita itu seperti berkejaran dengan waktu. Saya pernah terkena kanker ya, dan kata dokter kita berkejaran dengan waktu. Sama punya anak autistik pun seperti itu, kita berkejaran dengan waktu. Semakin besar akan semakin sulit diajari. Itu makanya memang walaupun progresnya pelan, bahkan seperti tidak terlihat, terus saja, terus diberikan treatment gitu ya, diajari. Pokoknya intinya diajari gitu. Jadi saya berprinsip gini, anak yang normal pun, bahkan anak yang pintar pun, kalau tidak diajari pasti pemahamannya terbatas. Apalagi anak yang pemahamannya terbatas gitu ya, kalau tidak diajari pasti semakin tidak bisa. Jidan tidak menyerang, kalau marah itu tidak menyerang, tapi Jidan cenderungnya menyakiti diri sendiri gitu, seperti itu. Jadi tapi kadang menyerang juga kalau dia sudah mungkin kesel, maunya tidak ada yang paham dengan maunya dia gitu. Kadang gigit tangan orang gitu. Ya mungkin itu yang membuat orang-orang tidak mau terima Jidan ya. Sedih juga ya, waktu itu kan saya posisi guru, kemudian orang tua semuanya itu guru, kakak-kakak saya itu guru, tapi anak saya sendiri tidak bisa gitu ya bersekolah gitu. Akhirnya sempat juga disekolahkan di SLB, kemudian sayanya yang kurang srek gitu, akhirnya saya ambil Jidan dari SLB tersebut. Tidak lama, mungkin hanya beberapa bulan, kemudian saya ketemu dengan rumah autis gitu. Nah di rumah autis itu, pertama kita di rumah autis yang di Jalan Ratna dulu, yang di Bekasi, sekian bulan karena mereka buka cabang yang di Gunung Putri, akhirnya ke sana. Jadi di rumah autis itu memang sudah terpadu semuanya, mulai dari sekolah dengan terapi itu, dan Jidan di situ dari pagi sampai sore. Menyekolahkan anak berkebutuhan khusus itu tidak murah biayanya. Jadi cukup mahal ya, bahkan sangat mahal kalau untuk ukuran saya. Waktu itu sempat ada ekspektasi gitu ya, maksudnya inginnya Jidan ada target-target gitu. Tapi waktu itu saya disadarkan oleh gurunya Jidan bahwa kondisinya Jidan ini autis dengan yang low function, tidak seperti autistik yang mungkin kan bertingkat-tingkat tuh ya autis itu. Jadi kita harus buat target yang tepat dulu. Jadi yang pertama itu adalah harus memandirikan dia dulu dengan bina dirinya gitu, dengan mengurus dirinya terlebih dahulu. Makanya yang paling memorable itu yaitu ketika Jidan sudah mulai bisa mengurus dirinya sendiri, sudah mulai rapi, itu buat saya prestasi gitu ya, prestasi buat gurunya, buat saya gitu ya. Anak autistik seperti Jidan itu memang dibentuk dengan kebiasaan. Pembentukan kebiasaan itu tidak bisa sebentar, waktunya lama, perlu waktu lebih lama dibanding anak-anak yang lain. Kondisinya Jidan ini autis dengan yang low function, tidak seperti autistik yang mungkin kan bertingkat-tingkat tuh ya autis itu. Waktu saya mengajarkan adik-adiknya Jidan yang dua itu relatif lebih cepat ya. Jadi waktu saya mengajarkan adiknya itu saya merasa gini, enak banget ya ngajarin anak yang biasa, cepet gitu bisanya gitu. Tapi kalau untuk Jidan mungkin 100 kali tidak cukup, 200 kali mungkin tidak cukup, mungkin harus lebih lama lagi.
1 bulan mungkin tidak akan cukup, 1 tahun pun mungkin tidak akan cukup. Jadi harus bertahun-tahun. Yang penting terus dilakukan gitu. Maksudnya mungkin setahun 2 tahun tidak ada hasilnya, tidak terlihat. Tapi kalau sudah terus dilakukan, itu terekam jadi kebiasaan, akhirnya bisa sholat misalnya gitu ya. Sholat pun seperti itu, karena dia sudah tahu, oh ya kalau ada suara azan tandanya aku diajak sholat gitu. Makanya dia kalau sudah dengar azan dia sudah siap-siap tuh. Dengan anak berkebutuhan khusus yang masih muda gitu, harus cepat bangun gitu, harus cepat bergerak. Kenapa? Saat ini kondisinya sudah sangat lebih baik dibanding dulu Jidan waktu kecil gitu ya. Waktu Jidan masih kecil terapi saja sulit, mencari tempat terapi itu tidak banyak. Kalau sekarang sudah bisa BPJS walaupun sebentar gitu, walaupun terapinya sedikit ya kalau di BPJS, tapi bisa kita lakukan, dilanjutkan di rumah gitu, seperti itu. Jadi harapan saya, orang tua ketika sudah anaknya didiagnosa pun sudah mendapatkan terapi, terus tidak berlepas tangan. Di rumah harus tetap diulang terapinya. Jadi sudahlah punya anak yang relatif lebih sulit mengurusnya, kita tidak punya fasilitas, maksudnya tidak punya kemudahan gitulah dari pemerintah. Contohnya biaya pendidikan, banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa bersekolah. Syukur alhamdulillah Jidan bisa bersekolah, dan itu saya sangat memaksakan karena saya merasa kewajiban saya. Jadi haknya Jidan untuk mendapatkan pendidikan, walaupun itu rasanya berat sekali dan mahal. Sungguh itu rasanya mahal buat saya gitu ya. Kalau misalnya saya mengeluarkan SPP, mungkin saya sebutkan 3.500.000 1 bulan. Waktu Jidan usia 17 tahun atau 18 tahun. Saya bandingkan dengan anak-anak seusianya yang waktu itu SMA. Waktu itu SMA kan ada dana BOS, ya. Kemudian ada sekolah bisa gratis gitu. Dan ada dari orang tuanya kan ada harapan nanti lulus SMA bisa jadi sarjana. Sementara kalau Jidan bisa apa dengan uang yang saya harus keluarkan? Itu tuh mungkin uang yang tidak besar dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang lebih mahal. Itu saya maksimalnya hanya mampu di level itu gitu ya. Tapi ada yang lebih di bawah lagi dibanding saya gitu, yang akhirnya memang mereka tidak mendapatkan pendidikan apapun. Seperti itu. Mungkin harapannya ke pemerintah, kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autistik, bisa lebih ditingkatkan untuk fasilitas pendidikannya.